Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayu Ningsi Official. Dan kali ini Ayu akan membahas perbandingan ujian dari tahun ke tahun. Ujian tentunya untuk menjadi seorang pejabat pembuat akta tanah. Penasaran bagaimana sih sebenarnya ujian untuk calon PPAT? Jangan lupa ya, like video ini, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga dipencet tombol notifikasi agar kalian tentunya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya yang semakin menarik dan tentunya bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat menonton. Nah teman-teman, di video kali ini Ayu akan flashback lagi ke belakang atau akan melakukan kilas balik terhadap pelaksanaan ujian pejabat pembuat akta tanah dari tahun ke tahun. Dan kalau kita baca dari peraturan perundang-undangan, memang tidak ada jadwal khusus tentang pelaksanaan ujian. Karena itu bagi kalian calon PPAT tentunya juga harus sering-sering membuka situs resmi pemerintah atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mencari informasi tentang pelaksanaan ujian pejabat pembuat akta tanah. Dan yang pertama, sekarang kita akan melihat bagaimana pelaksanaan mekanisme ujian pejabat pembuat akta tanah pada tahun 2013. Pengumuman pelaksanaan ujian PPAT pada tahun 2013 itu dibuka pendaftaran mulai tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013. Artinya di sini kita bisa melihat ada jarak waktu hampir 2 minggu. Pelaksanaan ujian PPAT pada tahun 2013 yang lalu tidak ditentukan kuota peserta. Pendaftarnya nih guys tidak ditentukan. Sedangkan pelaksanaan ujiannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 November tahun 2013. Penerimaan pendaftaran ujian dengan pelaksanaan ujian itu hampir terdapat rentang waktu 1 bulan, sehingga masih banyak kemungkinan bagi calon pejabat pembuat akta tanah untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian PPAT setelah 2013 baru kembali dibuka pada tahun 2016. Mulai dibatasi dengan kuota calon peserta PPAT 3.000 orang. Artinya dari pendaftaran peserta dibuka mulai tanggal 14 Oktober 2016 dan ditutup 21 Oktober 2016. Apabila dalam waktu 2 hari atau 1 hari kuota sebanyak 3.000 orang setelah tercapai, maka secara otomatis sistem pendaftaran akan ditutup, sehingga calon pendaftar itu udah nggak bisa lagi membuka atau mengakses website untuk mendaftar ujian tersebut. Pelaksanaan ujian PPAT itu dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 November 2016. Itu bertempat di kampus Universitas Tarumanegara, Gedung 2 Fakultas Ekonomi, Jalan Letjen S. Parman nomor 1 Jakarta. Mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman mengikuti ujian di tahun 2013 atau 2016, boleh diberikan komentar bagaimana pengalaman kalian mengikuti ujian di tahun tersebut. Di tahun 2017 kembali lagi dibuka pelaksanaan ujian PPAT yang tentunya tersebar di 3 kota. Yang pertama ada di kota Medan, Makassar, dan juga Jakarta dengan pembatasan kuota sebanyak 6.000 pendaftar. Nah, pendaftarannya mulai dibuka dari tanggal 5 Desember sampai dengan 7 Desember 2017. Kita juga bisa lihat hanya jarak waktu 2 hari untuk 6.000 peserta. Lagi-lagi di saat 1 hari atau 1 jam dibuka pendaftaran, kuota 6.000 sudah terpenuhi, maka secara otomatis sistem pendaftaran juga ditutup dan teman-teman tidak bisa lagi mengakses website untuk mendaftar. Jadi di sini yang diperlukan adalah kecepatan dalam menerima informasi dan juga mengakses
website untuk mendaftar ujian pelaksanaan PPAT. Yang menariknya di sini lagi teman-teman, awalnya itu pendaftaran dibuka dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Hanya waktu 2 hari untuk pendaftaran, lalu pelaksanaan ujiannya juga dilaksanakan sangat cepat dalam proses 2 hari. Karena terhitung sejak pendaftaran ditutup tanggal 7, tanggal 9 Desember langsung dilaksanakan pelaksanaan ujian di 3 kota tadi, Kota Makassar, Kota Medan, dan juga DKI Jakarta dengan jumlah 6.000 calon peserta. Nah teman-teman, kalian bisa lihat dengan jarak waktu yang cukup singkat sejak pengumuman pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Jadi kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri dari sekarang, itu juga akan membuat teman-teman juga akan kesulitan dalam melaksanakan atau mengikuti ujian. Makanya dari sekarang terus membekali diri untuk belajar agar jika pendaftaran PPAT dibuka, kalian sudah siap tentunya untuk berjuang dan mengikuti ujian, sehingga teman-teman itu juga dinyatakan lulus. Pada tahun 2018 itu juga kembali dibuka pelaksanaan ujian untuk calon pejabat pembuat akta tanah. Itu dibatasi kuota sebanyak 2.000 pendaftar, yang pendaftarannya juga dibuka selama 5 hari, yaitu mulai dari tanggal 14 November sampai dengan tanggal 19 November 2018. Dan PPAT itu sudah dilakukan menggunakan komputer, dan rata-rata itu pertanyaan atau jawabannya itu adalah choice atau pilihan berganda. Tahun 2019 bahkan itu dilaksanakan ujian sebanyak 2 tahapan yang dibuka. Yang pertama, kita juga bisa melihat pelaksanaan ujian dilakukan pada tanggal 29 dan 23 Juni 2019 dengan peserta yang mendaftar sebanyak 2.543 peserta. Ada beberapa perbedaan dari ujian-ujian PPAT sebelumnya, karena sejak tahun 2019 sudah mulai ketentuan baru juga berlaku untuk calon pejabat pembuat akta tanah, dan ini juga semakin menjadi tantangan dan kendala terutama bagi teman-teman calon pejabat pembuat akta tanah untuk mewujudkan cita-citanya menjadi sebagai pejabat pembuat akta tanah. Sudah mulai berlaku passing grade dengan nilai ambang batas mencapai 80. Dan bagi teman-teman yang memiliki nilai 80 artinya dinyatakan lulus ujian. Jika di suatu tempat peminat atau pendaftar PPAT di tempat wilayah teman-teman mendaftar banyak, jadi semua nilai yang di ambang batas tadi itu akan dilakukan perankingan dan dilihat lagi berapa jumlah kuota yang diterima untuk PPAT di tempat daerah atau kabupaten kota yang teman-teman pilih. Misalnya, teman-teman memilih untuk membuka kantor di Kota Banda Aceh. Nah, ternyata di Kota Banda Aceh itu ada 10 kuota untuk pejabat pembuat akta tanah yang diterima. Tapi pada saat pelaksanaan ujian hasilnya ternyata ada 50 orang yang lulus dengan angka passing grade 80 tadi. Nah, jadi yang 50 orang yang dinyatakan lulus memiliki nilai ambang batas akan dilakukan perankingan, diambil nilai yang tertinggi. Jadi nilai di atas 80 yang memiliki nilai tertinggi akan dilakukan perankingan sebanyak 10 orang yang dinyatakan lulus di wilayah Kota Banda Aceh. Lalu pertanyaannya, bagaimana sisanya dengan 40 orang lulus yang sesuai dengan nilainya tugas, memenuhi nilai ambang batas? Nah, ternyata dibuka lagi kesempatan bagi teman-teman yang 40 ini untuk memilih lokasi lainnya itu yang memang masih kosong kuota untuk pejabat pembuat akta tanah. Dalam batasan waktu juga tentunya sesuai dengan pengumuman dari situs resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, lalu bagaimana jika kuota di tempat lain sudah tidak ada, atau
kalian tidak mau mengambil. Nah, artinya kalian harus mengikuti lagi ujian ulang. Nah, teman-teman, di tahun 2019 juga itu dibuka kembali pendaftaran ujian calon pejabat pembuat akta tanah dengan kuota sebanyak 3.500 untuk mengisi 753 formasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019. Kita bisa melihat ada jarak waktu pendaftaran selama 7 hari. 7 hari meskipun pendaftaran dibuka, namun apabila dalam hitungan menit, jam, detik, atau hari 3.500 kuota sudah terpenuhi, otomatis sistemnya juga akan segera ditutup. Ujian dilaksanakan tanggal 7 Desember 2019. Ternyata hanya terdapat waktu 2 minggu bagi teman-teman calon PPAT yang mendaftar untuk mempersiapkan diri belajar untuk mengikuti ujian PPAT. Teman-teman harus mempersiapkan diri sejak awal karena kita tidak tahu kapan pendaftaran PPAT dibuka dan berapa lama jarak pendaftaran PPAT dengan jarak pelaksanaan ujian yang akan teman-teman lakukan. Teman-teman yang punya pengalaman bagaimana mengikuti proses ujian ataupun punya kendala dengan proses pendaftaran ujian, mungkin bisa dibagi di kolom komentar supaya teman-teman yang lainnya juga bisa saling berbagi pengalaman ataupun praktik baik yang sudah teman-teman lakukan untuk meraih apa yang menjadi impian teman-teman semuanya untuk menjadi seorang PPAT yang handal dan profesional. Ternyata 2019 itu mulai pandemi mewabah hampir di seluruh Indonesia, dan selama 3 tahun pendaftaran ujian PPAT tidak dibuka. Tahun 2022 pendaftaran ujian bagi calon PPAT dibuka kembali oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Di pendaftaran pengumuman ujian PPAT pada tahun 2022 sebanyak 3.200 peserta yang dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ternyata diperpanjang. Artinya pendaftaran awal untuk menjaring 3.200 kuota selama 2 hari ternyata diperpanjang karena ada kebutuhan di mana anggota luar biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia yang lebih kurang mencapai 6 ribuan. Terdapat desakan dari juga Ketua IPAT berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar tidak ditentukan kuota dan melakukan perpanjangan pendaftaran sehingga ALB IPAT itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan ujian pejabat pembuat akta tanah. Akhirnya dilakukan perpanjangan dengan tidak ada lagi pembatasan kuota dan perpanjangan pendaftaran diperpanjang dari tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Ada beberapa kriteria pendaftar di pengumuman pelaksanaan pendaftaran ujian PPAT. Yang pertama itu adalah calon PPAT, yang kedua itu notaris yang sudah menjabat sebagai notaris, lalu juga ada calon PPAT lulusan Prodiksus, calon PPAT pemegang surat keterangan lulus passing grade. Kita juga bisa melihat jarak dari pendaftaran calon peserta ujian PPAT dari pelaksanaan ujian itu lumayan lama, hampir 1 bulan waktunya, dan karena tidak ada pembatasan kuota, akhirnya terlalu banyak jumlah pendaftar yang ingin mengikuti ujian dengan formasi yang juga tidak bertambah. Lokasi ujian juga dilakukan pada 2 tempat, di Bogor dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, biasanya kalau semua berkas ujian itu telah
selesai, kalian rajin-rajin saja untuk memantau website ATR BPN untuk mengetahui perkembangan informasi. Karena nantinya teman-teman akan mendapatkan informasi di mana pelaksanaan ujian, apa saja yang harus dibawa, terus apa lagi yang harus dipersiapkan. Setelah kalian dinyatakan lulus seleksi administrasi dan sudah mencetak kartu ujian, lalu kalian juga harus berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Nah, ada beberapa materi juga yang biasanya itu akan diuji pada saat pelaksanaan ujian. Yang pertama itu materi yang berkaitan dengan hak tanah dan pendaftaran tanah. Kedua, materi yang berkaitan dengan kode etik pejabat pembuat akta tanah. Yang ketiga itu materi-materi yang berhubungan dengan akta-akta pejabat pembuat akta tanah. Materi lainnya itu adalah hak tanah dan pendaftaran tanah serta peraturan jabatan PPAT. Biasanya materi pengetahuan umum itu dengan komposisi 30% aja ya teman-teman. Sementara materi khusus terkait dengan ke-PPAT-an itu mencapai 70%. Biasanya jumlah soal itu bisa menjadi 100 atau lebih, dan setiap soal itu akan berbeda dengan soal teman-teman lainnya yang ada di sebelah kalian untuk sesi-sesi ujian berikutnya. Jadi lagi-lagi persiapkan diri kalian sebelum menghadapi ujian supaya kalian juga bisa lulus dengan nilai di atas passing grade. Ujian dibagi dalam 3 sesi setiap harinya dan setiap sesi itu berdurasi waktu selama 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam ada beberapa kategori soalnya. Ada soal sangat mudah, soal yang mudah, soal sulit, dan soal sangat sulit. Jadi lagi-lagi persiapkan diri kalian bukan hanya untuk belajar, tapi juga persiapkan diri dan mental kalian. Kenapa? Karena dalam hal ini, kalaupun teman-teman sudah sangat pintar, tapi teman-teman juga bisa jadi nggak lulus. Kenapa? Karena sistem ujiannya menggunakan sistem komputer. Nah, kalau kita menggunakan sistem ujian di komputer, tentunya sangat tergantung dengan perangkat yang kita gunakan dan juga jaringan. Nah, bagi kalian yang pinter tapi mengalami kendala di perangkat dan jaringan, artinya kalian bisa saja dinyatakan tidak lulus. Makanya dalam hal ini kita harus senantiasa belajar, berdoa, dan berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik pada saat mengikuti ujian PPAT. Dan pada saat ujian tentunya jangan lupa kalian untuk membawa KTP dan juga kartu tanda pendaftaran ujian atau kartu ujian. Yang ketiga itu membawa surat pernyataan atas materai yang sudah ditandatangani yang menyatakan bahwa berkas-berkas yang kita serahkan merupakan berkas-berkas yang asli dan kita juga menjamin kesehatan selama pelaksanaan ujian berlangsung. Dan pada saat ujian biasanya untuk seragamnya sudah ditentukan berpakaian putih hitam. Pakaian putih lengan panjang bagi perempuan menggunakan rok warna hitam dan bagi laki-laki menggunakan celana berwarna hitam. Tapi untuk seragam itu mungkin nanti ada kebijakan yang juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, begitu aja video seputar lika-liku pelaksanaan ujian PPAT dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya, apalagi buat kalian yang belum pernah mengikuti atau mendaftar ujian PPAT. Dan bagi kalian yang sudah pernah mengikuti ujian PPAT tapi gagal, jangan pernah menyerah. Persiapkan diri kalian untuk terus belajar dan berusaha agar kalian bisa mencapai cita-cita menjadi seorang PPAT yang handal dan profesional. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.